Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi linguistik dan subdisiplinnya. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Satyo Rahmani. Saya Nopal. Saya Muhammad Raihan Nabil. Saya Tika Fatika Sari. Saya Nova Windy Tawara. Saya Nurul Huda. Saya Sari. Saya Desa Ramida Putri. Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even love. Linguistik dilihat dari segi bidangnya. Ada linguistik umum dan juga linguistik terapan. Seperti yang kalian ketahui, linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing. Jadi, linguistik umum itu tidak hanya mempelajari satu bahasa saja, melainkan lebih dari satu bahasa. Kemudian, linguistik umum ini mempelajari konsep-konsep seperti penyimpanan kata dalam memori, kemudian hubungan antar kata, dan juga perubahan bahasa dari masa ke masa. Lanjut, ada linguistik terapan. Nah, linguistik terapan merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari penerapan teori, metode, dan juga temuan linguistik. Linguistik ini menerapkan teori-teori linguistik umum untuk memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan nyata atau dunia nyata. Permasalahan yang dimaksud itu seperti literasi, kemudian penerjemahan, dan juga pemerolehan bahasa. Linguistik dari segi telaahnya. Linguistik dari segi telaahnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada linguistik mikro dan ada linguistik makro. Linguistik mikro, dari namanya saja sudah kita ketahui kalau mikro itu kecil. Jadi, pembahasan di linguistik mikro ini lebih sempit daripada linguistik makro. Maksudnya, linguistik mikro ini mempelajari tentang dasar dari supaya kita bisa mengkaji linguistik makro. Linguistik mikro ini mempelajari tentang struktur-struktur internal dari bahasa, yaitu seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, linguistik makro. Linguistik makro itu dari namanya juga sudah kita ketahui kalau tadi kan linguistik mikro itu kecil, jadi makro itu artinya besar. Nah, jadi linguistik makro ini pembahasannya lebih luas daripada linguistik mikro. Di linguistik makro ini kita mempelajari tentang struktur-struktur eksternalnya atau struktur luar dari bahasa, yaitu kita mempelajari tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan kebahasaan seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dan neurilinguistik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan linguistik dilihat dari segi pendekatan objeknya. Linguistik deskriptif, yaitu cabang linguistik yang berfokus pada penggambaran dan analisis struktur bahasa dengan apa adanya tanpa mempertimbangkan historis atau evolusi bahasa. Linguistik sinkronis, yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu tanpa memperhatikan perubahan dari masa ke masa dan lebih memfokuskan pada struktur bahasa dan cara penggunaannya. Linguistik kontrastif, yaitu cabang linguistik yang membandingkan beberapa bahasa pada periode tertentu untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan bahasa baik pada tingkat fonologis, morfologis, maupun sintaksisnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linguistik diakronis dan linguistik historis komparatif. Linguistik diakronis merupakan linguistik yang mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa saja sejak awal kelahiran bahasa itu hingga zaman punahnya bahasa tersebut, seperti bahasa Latin dan Sanskerta, atau zaman sekarang bahasa tetap hidup seperti bahasa Jawa dan Arab. Tujuan linguistik terutama untuk mengetahui sejarah struktural bahasa dalam segala bentuk perubahan dan perkembangan. Nah, setelah itu ada linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik yang membandingkan dua bahasa atau lebih pada periode waktu yang berbeda.
Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara bahasa yang dibandingkan sehingga dapat menentukan kerabatan bahasa. Nah, ada 4 yang dikaji oleh linguistik historis komparatif, yaitu sejarah bahasa, 2 perubahan bahasa, 3 perkembangan dialek bahasa, dan 4 sejarah kata. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai linguistik diakronis dan linguistik historis komparatif. Psikolinguistik menjadikan bahasa sebagai objeknya. Proses pemahaman, perkembangan perolehan, dan perubahan bahasa akibat latar belakang psikis, itulah yang dianalisis psikolinguistik. Psikolinguistik tertarik pada mekanisme pemrosesan bahasa, yaitu bagaimana otak memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa. Tujuan utama psikolinguistik adalah untuk mencari teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi psikologi dan linguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan proses sosial di dalamnya. Sedangkan linguistik mengkaji bahasa itu sendiri, bahasa yang digunakan dalam bermasyarakat. Pada intinya, ilmu sosiologi linguistik adalah ilmu bahasa yang memiliki keterkaitan struktur sosial dalam bermasyarakat. Antropologi linguistik menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Jadi secara sederhananya, antropologi linguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dialektologi. Dialektologi adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi bahasa atau dialek, termasuk perbedaannya dengan aspek tata bahasa, kosakata, dan pengucapannya. Dialektologi juga meneliti sifat penutur terhadap variasi bahasa tersebut. Beberapa hal penting harus kita ketahui dari dialek, yaitu yang pertama, dialek memperhatikan faktor geografis, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Yang kedua, dialek juga membutuhkan ilmu geografis untuk memetakan perbedaan bahasa tersebut di berbagai daerah. Dalam penelitiannya, dialek juga mampu membatasi ruang lingkupnya, seperti hanya berfokus pada fonologi ataupun leksikon. Kemudian, apa sih itu yang dimaksud dengan dialek? Nah, dialek adalah variasi bahasa yang ada dalam masyarakat berdasarkan karakteristik geografis penutur. Kemudian, dialek terbentuk dalam masyarakat bahasa yang mempunyai letak geografis yang sama. Dialek yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan karena masing-masing mempunyai ciri khas yang lingual. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan leksikologi. Leksikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Leksikologi mempelajari bagaimana munculnya kata pada suatu bahasa. Perubahan makna akibat perubahan daerah pemakaian serta masa pemakaian serta pemakaian kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Leksikostatistik. Leksikostatistik sering juga disebut glotokronologi. Leksikostatistik adalah ilmu yang mempelajari umur kata sejak mula adanya menggunakan rumus-rumus statistik. Leksikostatistik dapat dimanfaatkan untuk menentukan bahasa induk dan bahasa proto. Itulah penjelasan singkat dari kami, semoga bisa dipahami. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.